Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembahasan tentang perhitungan berbagai macam cara memperoleh aktiva tetap yang terdiri dari perhitungan harga perolehan aktiva tetap terdiri dari berbagai macam cara. Ada 5 cara, yaitu yang pertama adalah membuat sendiri. Yang kedua adalah Anda bisa membeli. Yang ketiga adalah melakukan pembelian kredit. Yang keempat adalah melalui pertukaran atau barter. Yang kelima adalah mendapatkannya dari donasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa dengan saya Slamet Riyadi dalam acara Mari Belajar Akuntansi Bersama. Untuk mendukung channel ini supaya ada, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya informasi terbaru dari channel ini bisa Anda dapatkan sewaktu-waktu. Terima kasih. Pada kesempatan keempat kali ini, kita akan membahas perhitungan harga perolehan aktiva tetap dengan cara pertukaran atau barter. Berikut ini adalah poin-poin yang terpenting di dalam transaksi pertukaran yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama adalah pertukaran berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 2, yaitu pertukaran sejenis dan pertukaran tidak sejenis. Yang kedua adalah di dalam transaksi pertukaran dibedakan menjadi 2, yaitu transaksi yang mengakui adanya laba rugi pertukaran dan yang kedua transaksi yang tidak mengakui adanya laba atau rugi pertukaran. Yang ketiga adalah pencatatan transaksi pertukaran dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama membuat pembukuan baru dan yang kedua pencatatan dengan menggunakan pembukuan lama atau melanjutkan pembukuan sebelum. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perhitungan harga perolehan aktiva tetap dengan cara pertukaran aktiva tetap, marilah kita simak pembahasan kasus soal berikut. Sebagai contoh, Bank Suryayuda menukarkan aset tetap berupa kendaraan Kijang Innova dengan mebler baru. Tanggal 2 Juni 2018, Bank Suryayuda yang beroperasi di Kota Banjarnegara menukarkan kendaraan dinas berupa Toyota Kijang Innova tahun keluaran 2012 dengan mebler kantor baru dari CV Satria Perkasa dengan detail informasi sebagai berikut. Harga perolehan kendaraan sebesar 300 juta rupiah dan telah disusutkan sebesar 180 juta rupiah. Harga mebler kantor baru sebesar 125 juta rupiah. Saat pertukaran, Bank Suryayuda menyerahkan tambahan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, buatlah perhitungan transaksi pertukaran aktiva tersebut beserta jurnalnya yang harus dibuat oleh Bank Suryayuda, Banjarnegara. Laba atau rugi pertukaran dihitung dengan cara membandingkan nilai aktiva yang kita serahkan dengan nilai atau harga dari aktiva yang akan kita terima.
Laba pertukaran terjadi apabila nilai atau harga aset yang kita terima lebih besar dari nilai atau harga aset yang kita serahkan. Sebaliknya, rugi pertukaran terjadi apabila nilai yang kita serahkan jauh lebih besar daripada nilai aset yang akan kita terima. Nilai atau harga dari aset pertukaran adalah harga pasar dari aset yang bersangkutan atau nilai buku dari aset yang bersangkutan. Adapun perhitungan laba atau rugi dari transaksi pertukaran yang dilakukan oleh perusahaan dihitung sebagai berikut. Nilai buku kendaraan Kijang Innova dihitung sebagai berikut. Harga perolehan sebesar 300 juta rupiah dikurangkan dengan akumulasi penyusutan sebesar 180 juta rupiah. Nilai buku kendaraan Kijang Innova adalah 120 juta rupiah. Bank Suryayuda menambah uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Nilai yang diserahkan oleh Bank Suryayuda pada saat pertukaran adalah nilai buku kendaraan Kijang Innova sebesar 120 juta rupiah ditambah uang tunai sebesar 10 juta rupiah atau sebesar 130 juta rupiah. Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa nilai yang diserahkan oleh Bank Suryayuda saat pertukaran adalah 130 juta rupiah. Nilai aset yang akan diterima oleh Bank Suryayuda pada saat pertukaran adalah 125 juta rupiah. Nilai aset yang diserahkan lebih besar daripada nilai aset yang diterima, sehingga pada transaksi tersebut Bank Suryayuda mengalami kerugian pertukaran sebesar 5 juta rupiah. Adapun jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut adalah mebler kantor debit 125 juta rupiah. Akumulasi penyusutan kendaraan Kijang Innova debit 180 juta rupiah. Rugi pertukaran debit 5 juta rupiah. Kendaraan Kijang Innova kredit 300 juta rupiah. Kas kredit 10 juta rupiah. Pada kesempatan keempat kali ini kita akan membahas perhitungan harga perolehan aktiva tetap dengan cara pertukaran atau barter. Kasus selanjutnya yaitu kasus pertukaran di mana pertukaran mengalami laba. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perhitungan harga perolehan aktiva tetap dengan cara pertukaran aktiva tetap, marilah kita simak pembahasan kasus soal berikut. Tanggal 2 Juni 2018, Bank Suryayuda yang beroperasi di Kota Banjarnegara menukarkan kendaraan dinas berupa Toyota Kijang Innova dengan sebuah ruko milik PT Wijaya Karya dengan detail informasi sebagai berikut. Harga perolehan kendaraan sebesar 340 juta rupiah dan telah disusutkan sebesar 80 juta rupiah. Harga perolehan ruko milik PT Wijaya Karya sebesar 275 juta rupiah dan telah disusutkan sebesar 18 juta rupiah. Serta PT Wijaya menyerahkan uang tunai sebagai tambahan sebesar 10.500.000 rupiah saat pertukaran. Berdasarkan data tersebut,
buatlah perhitungan dan transaksi pertukaran aktiva tetap tersebut beserta dengan jurnal yang harus dibuat oleh Bank Surya Yuda. Laba atau rugi pertukaran dihitung dengan cara membandingkan nilai aktiva yang kita serahkan dengan nilai atau harga dari aktiva yang akan kita terima. Laba pertukaran terjadi apabila nilai atau harga aset yang kita terima lebih besar dari nilai atau harga aset yang kita serahkan. Sebaliknya, rugi pertukaran terjadi apabila nilai yang kita serahkan jauh lebih besar daripada nilai aset yang akan kita terima. Nilai atau harga dari aset pertukaran adalah harga pasar dari aset yang bersangkutan atau nilai buku dari aset yang bersangkutan. Adapun perhitungan laba atau rugi dari transaksi pertukaran yang dilakukan oleh perusahaan dihitung sebagai berikut. Nilai dari aset yang diterima saat pertukaran dihitung sebagai berikut. Nilai buku ruko yaitu harga perolehan 275 juta rupiah dikurangkan dengan akumulasi penyusutan ruko sebesar 18 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan uang tunai sebesar 10.500.000 rupiah, sehingga diperoleh nilai atau harga dari aset yang diterima sebesar 267.500.000 rupiah. Adapun nilai dari kendaraan yang diserahkan yaitu harga perolehan sebesar 340 juta dikurangkan dengan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 80 juta rupiah, sehingga nilai buku dari kendaraan yang diserahkan sebesar 260 juta rupiah. Dari perhitungan di atas dapat dibandingkan nilai yang diterima sebesar 267.500.000 rupiah lebih besar 7.500.000 rupiah jika dibandingkan dengan nilai buku kendaraan yang diserahkan, yaitu 260 juta rupiah. Sehingga transaksi tersebut mengakibatkan laba pertukaran sebesar 7.500.000 rupiah. Adapun jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi di atas yaitu rumah toko atau ruko debit 275 juta rupiah. Akumulasi penyusutan kendaraan debit 80 juta rupiah. Kas debit 10.500.000 rupiah. Kendaraan kredit 340 juta rupiah. Akumulasi penyusutan rumah toko atau ruko kredit 18 juta rupiah. Laba pertukaran kredit 7.500.000 rupiah. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Sampai bertemu pada episode selanjutnya.